Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismi Wiwin Fauziyah. Ana talibatul jami'ah. Wasmu jami'ati hiya Jami'atus Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Syirbun. Insyaallah al-an uridu an ashrah lakum anit tariqah al-mubasyirah. Aynakul fil lughatil Indonesi, tariqah mubasyirah adalah metode langsung. Nah, di mana thariqah mubasyirah ini atau metode langsung ini dilatar belakangi oleh adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap hasil pembelajaran bahasa yang tidak sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di mana ini merupakan ketidakpuasan terhadap metode sebelumnya, yaitu metode gramatikal terjemah, di mana menjelang abad ke-19 hubungan antar negara di Eropa itu semakin terbuka. Nah, dengan adanya hal tersebut membuat tuntutan bahwa kita harus bisa berkomunikasi secara aktif. Nah, berbagai metode yang sudah ada dirasa tidak bisa menunjang hal tersebut. Maka lahirlah pemikiran-pemikiran baru, pendekatan-pendekatan baru dari berbagai ahli bahasa, baik di Jerman, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Nah, hal itulah yang memberi jalan terhadap metode langsung untuk muncul, untuk ada, di mana metode langsung ini sistem penerapannya adalah seorang guru atau pendidik langsung mengajarkan suatu bahasa dengan bahasa asing yang dituju. Misalkan kita orang Indonesia ingin berbicara bahasa Arab. Nah, ketika masuk kelas bahasa Arab, maka bahasa ibu, bahasa nasional yang kita gunakan tidak digunakan dalam pembelajaran, melainkan guru dan murid langsung mempraktekkan bahasa Arab secara langsung. Itulah sebabnya kenapa metode ini dinamakan dengan metode langsung. Meskipun begitu, ada banyak orang yang memang mempertentangkan metode ini. Tapi meskipun begitu, menurut saya pribadi metode langsung ini cukup efektif agar si peserta didik dan pendidik belajar untuk menerapkan bahasa Arab jadi secara praktek, bukan hanya teori. Terkait dengan thariqah mubasyirah atau metode langsung, apa sih landasan teori yang menyebabkan atau mendasari munculnya teori thariqah atau metode thariqah mubasyirah ini? Nah, thariqah mubasyirah atau metode langsung muncul berdasarkan asumsi bahwa bahasa adalah sesuatu yang hidup. Bahasa adalah sesuatu yang hidup. Maka karena bahasa adalah sesuatu yang hidup, maka harus dikomunikasikan dan dilatih secara terus-menerus. Berdasarkan asumsi dari pengamatan tentang proses berbahasa antara ibu dan anak-anak, maka seorang guru bahasa Latin dari Prancis mengembangkan metode tersebut atau melalui pengamatannya terhadap proses berbahasa ibu atau proses seorang anak mempelajari bahasa ibu. Nah, dari proses pengamatan tersebut lahirlah metode sekarang, yaitu metode langsung, di mana metode langsung ini mendapatkan kesempatan emas atau mendapatkan peluang baik di awal abad ke-20 di negara Eropa dan Amerika, serta digunakan pula di negara-negara lain seperti di Arab atau negara-negara Islam, yang bahkan sampai ke negara-negara yang ada di Asia termasuk Indonesia itu sendiri.
metode thoriqoh mubasyirah ini atau dari metode langsung ini, nah ternyata tujuan dari metode ini adalah agar dengan harapan si peserta didik dapat langsung mempraktekkan bahasa asing yang dipelajarinya. Nah, oleh karena itu, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa dalam proses pembelajaran metode langsung ini tidak akan pernah atau di diminimalisir atau bahkan harus tidak ada menggunakan bahasa lain kecuali bahasa yang ingin kita ketahui, yaitu bahasa asing yang ingin kita pelajari. Jadi tujuannya untuk agar supaya peserta didik dapat mempraktekkan bahasa asing yang sedang dipelajari. Lalu sekarang kita membahas tentang karakteristik dari thoriqoh mubasyirah atau metode langsung. Nah, apa sih kira-kira hal yang menjadi karakter dari metode ini, dari metode langsung ini? Nah, maka akan dipaparkan di sini. Yang pertama, karakternya adalah materi yang diajarkan merupakan hal-hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi agar bisa langsung dipraktekkan, seperti misalkan a'malil yaumiyah, atau misalkan cara kita untuk at-ta'aruf, memperkenalkan diri, dan lain-lain, seperti itu. Yang kedua, gramatikal atau misalkan kaidah nahwu shorof itu diajarkan berdasarkan situasi. Jadi tidak menghafal kaidah-kaidah tersebut. Hanya saja misalkan ketika kita menggunakan contoh dalam bahasa Arab, nah disitulah penerapan dari gramatikalnya, seperti itu. Selanjutnya, materi yang diajarkan kalau misalkan kosakatanya berbentuk nyata atau ada, maka bisa ditunjukkan dengan benda-benda, seperti misalkan saya sedang memegang buku haza kitabun. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kosakata yang menunjukkan bendanya abstrak, maka diajarkan berdasarkan asosiasi, seperti itu. Selanjutnya, peserta didik juga dilatih untuk mendengarkan serta menirukan dengan tujuan agar pencapaian atau penguasaan bahasa didapat secara otomatis, seperti itu. Nah, karakteristik lainnya juga bisa dilihat bahwa dalam penggunaan atau dalam penerapan metode langsung ini, pengajaran tata bahasa dan kosakata dilakukan secara lisan. Dan pada awalnya semua pelajaran itu lebih difokuskan kepada bahan yang mengacu pada maharatul kalam atau dalam kemampuan berbicara. Dan juga dapat dilihat bahwa seluruh bahan ajar yang disampaikan itu disampaikan secara lisan. Nah, jadi itulah karakteristik dari metode langsung yang dapat membedakan metode langsung ini atau teori thoriqoh mubasyarah ini dari metode-metode yang lain. Lalu, setelah kita mengetahui pengertian, latar belakang, landasan teori, serta karakteristik dan tujuan dari metode thoriqoh mubasyarah atau dari metode langsung ini, lantas apa sih peran guru dan peran siswa dalam teori atau dalam metode thoriqoh mubasyarah ini? Nah, peran guru adalah sebagai fasilitator dan sebagai motivator dan lain-lain. Jadi, peserta didik dan pendidik di dalam metode thoriqoh mubasyarah ini sama-sama berperan aktif untuk menjalankan proses pembelajaran, di mana seorang siswa atau seorang peserta didik harus memiliki motivasi yang tinggi. Jadi dia tuh harus tahu apa sih, kenapa dia ingin belajar bahasa asing tersebut. Misalkan dalam konteks ini kita ingin belajar bahasa Arab. Kenapa kita pengen belajar bahasa Arab? Kenapa? Untuk apa? Seperti itu. Nah, kalau misalkan peserta didik belum mempunyai motivasi tersebut, maka tugas guru, tugas pendidik adalah memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut, karena
dengan adanya motivasi yang tumbuh baik dalam diri peserta didik maupun dalam diri pendidik, itu akan sangat berdampak bagus dalam pembelajaran. Selain itu, seorang pendidik yang berperan sebagai fasilitator, yang berperan untuk seseorang yang menyampaikan materi, maka seorang pendidik tersebut harus menguasai atau mampu dalam berbicara bahasa Arab. Seperti itu. Kalau misalkan ngajar bahasa Inggris, ya beliau juga harus mampu apa? Mempraktekkan dari bahasa Inggris tersebut. Yang terakhir, kedudukan bahan ajar. Nah, bahan ajar atau materi pelajaran di dalam metode Thoriqoh Mubasyiroh atau metode langsung ini adalah sebagai ruh dari proses pembelajaran, sebagai ruh tujuan. Jadi ketika seorang guru tadi berperan sebagai fasilitator yang harus mempunyai kemampuan yang bagus dalam berbahasa, juga seorang guru itu harus mampu memilih materi apa yang akan disampaikan kepada peserta didik. Seperti itu. Nah, nanti kita akan mengacu ke karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi. Misalkan, materi yang dipilih adalah materi yang memang selalu muncul atau sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti a'mal al-yaumiyah, atau misalkan tentang al-ailah, keluarga, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, insya Allah di video kali ini saya akan mencoba mensimulasikan teknik pengajaran bahasa Arab menggunakan Thoriqoh Mubasyiroh atau metode langsung. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dalam video bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrizna minaz zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Tayyib, naharukum sa'id wa kaifa halukum jami'an la'allakum fi sihhatin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Al-an ajibis su'al. Mada darsunal an? Naam, darsunal an hiya al-lughatul arabiyyah. Al-an uridu minkum an taftahu al-kitab al-lughatul arabiyyah as-safhah as-salasin tahta al-mawdu' al-adawatud dirasiyah. Hal minkum ta'rifuna madha aw mal ma'na al-adawatud dirasiyah? Al-an sa'ashrah lakum anil ma'na min adawatid dirasiyah. Baik, al-adawatud dirasiyah hiya kullu syai'in yastakhdimu 'inda dirasah fil fasl. Marratan ukhra. Al-adawatud dirasiyah hiya kullu syai'in yastakhdimu 'inda dirasah fil fasl. Al-an hayya nabhas 'anil mufradat allati tata'allaqu bi adawatid dirasiyah. Awalan mal mufradat. Naam, al-mufradat al-awwal yakni al-fasl. Mal ma'na al-fasl? Hal antum ta'rifun? Tayyib, al-fasl hiya
Ghurfatud dirasah fil madrasah. Ghurfatud dirasah fil madrasah. Masalan, mabnal madrasati yatakawwanu min sittati fusul. Masalan, mabnal madrasati yatakawwanu min sittati fusul. Sittati fusul. Al-an al-mufradat as-sani yakni mada? Naam, al-mufradat as-sani hiya al-madrasah. Mal makna al-madrasah? Tayyib, al-madrasah maknaha hiya makanun yadrusu fihi talamid. Makanun yadrusu fihi talamid. Hal fahimtum? Naam, aywa asanta. Summa al-mufradat as-salis. As-salis. Mal makna saburah? Saburah. Tayyib. Makna min saburah hiya lawhun min khabashin aw ma'danin hajariyin aw nahwihi yuktabu alaihi fil fusulid dirasiyah. Yuktabu alaihi fil fusulid dirasiyah. Wa yumkin mashu ma kutiba alaihi. Wa yumkin mashu ma kutiba alaihi. Al-an qarrir min ba'di. Mal makna saburah? Saburah hiya lawhun min khabashin aw ma'danin hajariyin aw nahwihi yuktabu alaihi fil fusulid dirasiyah wa yumkin mashu ma kutiba alaihi. Wa yumkin mashu ma kutiba alaihi. Al-mufradat al-madi tata'allaqu bil mufradat at-tali yakni mimsahah. Mal makna mimsahah? Al-mimsahah hiya khirqatun tumsahu bihal ardu awis saburah aw nahwihima. Ma yumsahu aw khirqatun tumsahu biha saburah. Khirqatun tumsahu biha saburah. Ala wahya al-mim sahah. Tayyib. Tayyib, hal hunaka ba'dul as'ilah turiduna an tas'aluha? La? Idza lam ajiduna ba'dul as'ilah minkum. Al-an hayya nakhtatim hadhihi liqa'ana al-yawm bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala mutabi'atikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.